supaya ditunjuk definitif itu utama ya. Dan untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG setelah 2 hari mengalami trading halt, kami telah tersambung bersama dengan Wisnu Prambudi, Head of Research FAC Sekuritas atau FIC Sekuritas. Selamat pagi Mas Wisnu. Ya, selamat pagi Mas. Baik, terima kasih sudah bergabung Mas Wisnu. 2 hari berturut-turut nih IHSG terkena aksi trading halt begitu ya. Meski akhirnya pada kemarin IHSG berhasil memangkas pelemahannya di akhir perdagangan. Apa yang membuat investor begitu takut pada 2 hari terakhir perdagangan kemarin? Semata-mata MSCI atau ada faktor lain Mas Wisnu? Ya, kalau kita lihat memang dominannya lebih disebabkan oleh MSCI ya, soal kaitannya mereka mengkritik gitu ya soal keterbukaan informasi ya. Terus tapi yang cukup parah sebenarnya di sesi 1 pada perdagangan kemarin ya Mas ya, pasca seperti Goldman Sachs, kemudian UBS juga mereka menurunkan ratingnya, sehingga kemarin kan indeks sempat turun 10%-an di sesi 1. Tetapi pasca kita lihat adanya keseriusan ya dari SRO dan OJK, dan kita lihat juga ada Menkyu dan Menko Perekonomian dan lain sebagainya yang berkomitmen untuk ibaratnya menyelaraskan gitu ya, apa sih masukan-masukan dari MSCI itu. Dan kita lihat di sesi 2 kemarin dari 10% terus dia mulai merangkak naik ya sampai akhirnya minus 1% gitu ya. Dan kita ngelihat di perdagangan hari ini indeks sudah mulai hijau, artinya memang market sudah mulai bisa mencerna dan mereka mulai melihat, oh ini kelihatannya banyak saham yang sudah murah dan kita harus pertimbangkan untuk mulai mencicil lah gitu ya, karena uncertainty globalnya masih ada nih gitu ya. Baik Mas Wisnu, baru saja kita mendapatkan informasi begitu ya terkait Direktur Utama BEI Iman Rahman yang mengundurkan diri begitu ya tepat hari ini. Bagaimana Anda menanggapi pengunduran diri di RUT BEI ini? Apakah juga ada pengaruhnya begitu terhadap pembukaan perdagangan nanti? Ya, kami rasa kalau secara keseluruhan tentu ini kan sebenarnya sikap yang kalau kita bisa bilang kesatria ya, artinya beliaunya cukup ibaratnya sadar gitu ya, bahwa market yang turun cukup signifikan kemarin misalkan ibaratnya mungkin ibaratnya tidak terlalu bagus gitu ya, sehingga sebagai bentuk tanggung jawabnya beliaunya seperti yang ada di statement mengambil inisiatif gitu ya untuk mengundurkan diri. Dan kita harap siapapun penggantinya, saya kira harusnya bisa mendorong capital market lebih transparan lagi dan lebih efisien lagi gitu ya, sehingga lagi-lagi investor itu akan mendapatkan benefit yang lebih optimal gitu ya, sehingga masukan dari MSCI yang sebelumnya itu bisa di drive lebih cepat lagi, dan ujung-ujungnya ketika ada perbaikan, ujung-ujungnya ya lagi-lagi ya investor asing akan masuk lagi ke capital market kita atau lebih optimis lagi. Baik, lebih optimis lagi, lebih transparan. Selama ini dirasa kurang transparan kah Mas Wisnu? Kalau dirasa kurang transparan mungkin kita mengacu dari statement dari MSCI aja ya. Makanya MSCI juga kan di keterbukaan yang di Januari akhir kemarin menganggap bahwa data dari SRO masih kurang tercukupi gitu ya, atau kurang meyakinkan gitu ya, sehingga makanya kalau kita mengacu dari hal tersebut, saya kira memang masih perlu ada perbaikan-perbaikan gitu ya Mas ya. Mas Wisnu, apa yang perlu diwanti-wanti lagi begitu oleh pihak bursa terkait agar bursa RI ini tak turun kelas mengingat trading halt yang terjadi 2 hari belakangan ini juga? Ya, saya kira kita ikutin aja ya saran dari MSCI gitu ya. Ada beberapa statement dari CEO Danantara juga kita lihat juga memang ya, kalau nggak mau turun kelas ke frontier market ya memang harus menyesuaikan regulasinya gitu ya. Karena kalau kita lihat kan memang walaupun sekarang dominan market domestik gitu ya, tapi yang dari dana asing ini cukup besar, terutama di saham-saham yang market cap-nya besar gitu ya. Kalau mereka berpindah ya tentu ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri gitu ya, atau terjadi panic selling yang cukup masif gitu ya, sehingga ya tentu dari sisi regulasi ya berkoordinasi supaya tidak turun kelas gitu ya, supaya tetap bisa menarik ibaratnya capital market yang sifatnya dari modal ataupun bisa juga nanti ke direct investment gitu ya. Karena dulu juga sempat di India juga kan sempat mengalami hal yang kurang lebih sama gitu ya. Tapi mereka berkoordinasi sehingga akhirnya
bobot mereka di MSCI itu jadi naik gitu ya, yang tadinya 8%-an sekarang udah di area kurang lebih 20%-an gitu ya Mas ya. Jadi memang beberapa statement dari pemangku kepentingan saya kira sebagai momentum untuk ibaratnya memperbaiki transparansi dari pasar modal kita gitu ya. Baik, apakah saatnya bagi investor retail masuk ke saham-saham blue chip, Mas Wisnu, mengingat harganya yang begitu murah? Ya, sebenarnya di kemarin itu kan panic selling ya Mas ya. Kita ngeliat bahkan seperti kayak BBCA, kemudian BBRI, BMRI, itu sebenarnya sudah banyak yang pada murah gitu ya dan punya fundamental yang kalau kita lihat bukan hampir ya, setiap tahun tuh selalu membagikan dividen gitu ya. Dan kita lihat sebenarnya buat investor yang secara profil resikonya cenderung jangka panjang itu bisa dimanfaatkan untuk dilakukan pembelian atau bisa dilakukan cicil ya. Kita ngeliat juga seperti di luar perbankan kayak INDF, terus juga kita ngeliat seperti grupnya Boy Thohir ya kayak Adaro juga. Ini kan yang sering-sering bagi dividen ya. Dan secara valuasi juga tergolong sudah murah gitu ya. Misalkan kita ngomongin kayak per INDF itu kemarin kita lihat di 7,66 kali. Artinya memang udah murah nih Mas ya kalau kita ngomongin apa secara valuasinya. Mas Wisnu, apa yang perlu lagi yang menjadi perhatian investor begitu dengan kondisi bursa saat ini? Saran Anda, Mas Wisnu. Ya, kalau kita ngomongin selain MSCI, yang pertama kita akan ngeliatin misalnya tensi geopolitik ya. Kita ngelihat di Timur Tengah cukup tegang ya Mas, terutama misalkan kapal induknya Amerika Serikat coba mulai merapat gitu ya. Dan kita lihat semoga sih tidak sampai meletus ya. Cuman kalau ini sampai meletus, saya cukup mengkhawatirkan adanya shock dalam jangka pendek gitu ya, atau rambatan gitu ya. Sebenarnya ketegangan ini sudah mulai tercermin dari harga crude oil yang sudah mulai naik di perdagangan kemarin dan sampai hari ini gitu ya. Dan kita ngelihat di saat yang sama kalau kita lihat di perdagangan kemarin juga komoditi emas itu kan sempat sentuh all time high ya di 5.500-an. Jadi kita ngelihat tensi geopolitik itu masih akan menjadi kekhawatiran tersendiri. Terus yang kedua berkaitan dengan perkembangan MSCI itu apakah direspon dengan cukup baik. Terus yang ketiga, saya kira kan nanti di bulan Februari Maret cukup banyak libur ya. Tentu itu juga cukup menimbulkan uncertainty tersendiri ya. Karena kalau makin banyak hari libur, biasanya apa ya trading atau valuasi transaksi di pasar modal kita tuh cenderung lebih kecil gitu ya. Kita lihat misalkan kayak di akhir tahun kemarin tuh, karena cukup banyak hari libur di penghujung tahun, terutama di minggu ketiga dan keempat, biasanya dari sisi transaksi cenderung kecil. Saya kira itu Mas. Ya, Terus kalau dari sisi domestik, paling berkaitan sama fiskal, terus juga berkaitan sama moneter ya. ya. Kalau kita ngomongin moneter juga kan kita salah satunya sama rupiah ya. Rupiah kan di ranahnya terbesarnya Bank Indonesia ya. Apakah Bank Indonesia bisa mendorong intervensi yang cukup bagus untuk supaya rupiah nih nggak tembus di 17.000 ya. Saya kira itu. Terus Ya. dari sisi fiskal soal pajak ya, apakah pajak bisa diakselerasi terutama penerimaannya ya, karena kita lihat Menkyu kan ada bersih-bersih ya di beberapa dirjen yang kita lihat ini sebenarnya cukup positif ya ke depannya. Baik, Mas Wisnu, pertanyaan terakhir dengan mundurnya Direktur BEI, Direktur Utama BEI ini, bagaimana Anda melihat pergerakan IHSG hingga perdagangan sore nanti penutupan? Ada potensi trading halt lagi atau akan kembali terus bangkit? Oke, kalau trading hard saya kira enggak ya, karena paniknya tuh sudah selesai di kemarin gitu ya, dan justru kita cukup optimis di hari ini market akan tertutup di zona hijau nih Mas ya. Terlepas mungkin tadi kan sempat naik 2%, terus habis ini ada koreksi ya tadi, tapi kita ngeliat di menit ini itu setidaknya indeks kita sudah naik di area 1%-an gitu ya. Jadi kami cukup optimis terutama di saham-saham yang memang secara valuasi juga masih murah. Terus juga memang di saat yang sama tekanan jual juga sudah mulai mereda nih Mas ya. Baik, Mas Wisnu Prabudi, Head of Research dari FAC Sekuritas, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita Sama-sama. nantikan update nanti ya perdagangan hingga sore hari ini. Selamat kembali beraktivitas, selamat pagi untuk Anda. Selamat pagi. Pemirsa, jaga kepercayaan